Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah iman, Islam, kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Nur Hikmah, Bapak Mahmud Anis Baswedan. Sebelum kita mendengarkan kultum ini, marilah kita murojaah bersama surat An-Nazi'at. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa ila rabbika muntaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Buah markisa, buah kedondong. Gak puasa malu dong. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan kultum hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Iqbal Fadilah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'da. Yang pertama kami haturkan hormat kami kepada Ketua Yayasan Wakaf Nur Hikmah Ustaz Mahmud Anis Baswedan yang alhamdulillah bisa menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini. Kemudian kami haturkan hormat kami juga kepada Ustaz Isron Yasir selaku manajer operasional DLP Nur Hikmah. Kemudian juga kami hormati Ustaz Suwoko selaku sekretaris Yayasan Wakaf Nur Hikmah beserta segenap asatidul ustadzah yang alhamdulillah hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam bimbingan, perlindungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat serta limpahan rahmat-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati bagaimana berkahnya bulan Ramadan, bagaimana mulianya bulan Ramadan, bagaimana luasnya kesempatan untuk kita meraup pahala sebanyak-banyaknya, serta menikmati bagaimana momentum yang tepat untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sebuah momentum yang sangat berharga yang perlu kita maksimalkan bersama. Karena mungkin dari sejak pertemuan kultum yang pertama sampai kemarin, atau bahkan mungkin sejak tarhib Ramadan, sudah ditekankan kepada kita semua bahwa kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan adalah kesempatan yang sangat mulia, tidak Allah berikan kepada seluruh umat muslim. Walaupun tentu seluruh umat muslim mengharapkan bisa melewati bulan Ramadan ini. Ada di antara kita yang sebelum masuk bulan Ramadan sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang Allah berikan kesempatan yang bertemu dengan bulan Ramadan, tidak semuanya mampu memaksimalkan kesempatan yang mulia ini. Oleh karena itu perlu kita sadari bahwa ini adalah kesempatan yang mulia yang perlu kita maksimalkan bersama-sama. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersama mengucapkan kalimat Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Juga kita berharap mudah-mudahan salawat ini tetap tercurah limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama shalihin, sehingga sampai kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di hari akhir dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya saya dulu Ustaz rahimahumullah, sebagaimana yang kita pahami bersama, kedatangan bulan Ramadan adalah momentum yang dinanti oleh kita semua.
Mungkin di antara alasannya adalah datangnya bulan Ramadan artinya datang pula keberkahan yang begitu melimpah untuk kita semua. Datang pula kemuliaan yang begitu banyak untuk kita semua. Datang pula kesempatan yang begitu luas untuk kita meraup pahala sebanyak-banyaknya, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling utama adalah kesempatan yang sangat mulia, yaitu kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan di antara alasan mengapa Ramadan begitu menjadi momentum yang sangat kita nantikan. Tetapi di sisi lain, saat itu Ustaz, dengan datangnya bulan Ramadan beserta dengan segala aturan-aturan yang Allah tetapkan di dalamnya, syariat-syariat yang dibawa oleh Ramadan, terutama berkaitan dengan puasa, ini membawa juga pelajaran-pelajaran ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita refleksikan bersama, kita renungi, bahkan kita aplikasikan dalam keseharian kita. Yang mana pelajaran-pelajaran ini kalau kita berhasil merefleksikan dan mengaplikasikannya dalam keseharian kita, tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas value kita sebagai seorang muslim, baik itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan sesama kita sebagai manusia. Di antara pelajaran yang dibawa oleh Ramadan beserta dengan aturan-aturan yang ada di dalamnya, yaitu adalah kedisiplinan. Seperti tema kita insya Allah akan dibahas pada siang hari ini adalah bahwa Ramadan mengajarkan kedisiplinan. Apa kaitan disiplin dengan Ramadan yang datang, dengan bulan puasa, dengan ibadah amaliyah yang sedang kita lakukan? Insya Allah di antara refleksi yang bisa kita pahami bersama mendasar kepada surat Al-Baqarah ayat 187. Di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Jadi Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita selama bulan Ramadan untuk makan dan minum apa yang kita kehendaki selama itu baik dan tidak berlebihan di waktu malam sampai dengan terbitnya fajar shadiq atau mudahnya kita pahami dengan imsak. Jadi Allah memperkenankan itu makan dan minum. Kemudian Allah berfirman melanjutkan yang tadi, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah atau laksanakanlah puasa sampai datang waktu malam, sampai dengan terbenamnya matahari. Ini adalah salah satu bentuk syariat yang Allah tekankan yang berkaitan dengan waktu, dengan kedisiplinan. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa mulai dari imsak sampai dengan terbenam matahari. Dari sini Asatidul Ustadzah menjadi salah satu pelajaran penting bahwa waktu yang telah Allah berikan merupakan waktu yang perlu kita taati bersama. Perlu kita disiplinkan diri untuk kita mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Karena kalau melihat makna disiplin itu sendiri, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin ini mengartikan kata tunduk dan patuh seseorang terhadap aturan yang sudah ditetapkan. Nah, dengan adanya aturan yang Allah tetapkan ini, khususnya puasa, waktunya dari kapan sampai kapan, kemudian kita tunduk dan patuh. Dengan tunduk dan patuhnya kita ini, Allah berkenan memberikan balasannya yang terbaik. Katakanlah sebagai contoh, mungkin di Indonesia kita berpuasa kurang lebih 12 sampai dengan 13 jam. Kemarin kita berbuka puasa kurang lebih pukul 16.11 atau 16.18. Mungkin misalkan kita berpuasa dari pagi, dari imsak, kemudian sampai dengan jam 18, sampai dengan jam 18, jam 6 sore. Harusnya kita berbuka puasa jam 6:11. Tapi ketika sampai jam 6 tepat, kita sudah tidak tahan menahan haus, menahan lapar, atau mungkin menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk berbuka puasa. Kira-kira kita sudah berpuasa 12 jam lebih, hanya kurang sekitar 11 sampai 12 menit saja. Ini puasa kita dianggap sempurna atau tidak? Tentu tidak. Dianggap sah atau tidak? Tidak, tapi kita harus mengganti puasa ini di lain hari. Padahal kita sudah mengikuti patuhnya itu lebih banyak daripada di luar dari patuhan kita. Patuhnya 12 sampai 13 jam, kurang hanya sekitar 11 menit waktunya,
tapi itu dianggap tidak sah dan kita harus mengulang puasa yang kita sebut dengan qada itu. Maka ini adalah perhatian yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang telah diberikan. Bukti lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan tentang waktu yang perlu kita perhatikan juga adalah dengan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penamaan waktu sebagai sandaran di antara sumpah-sumpah yang Allah firmankan di dalam ayat Al-Qur'an. Mungkin kita temukan di antaranya ada wal fajr, ada wal 'asr, wa layalin 'ashr, terus ada lagi was subhi idza tanaffas. Ini adalah penamaan waktu yang Allah jadikan sebagai sandaran sumpah. Artinya waktu itu memiliki posisi yang istimewa bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menekankan kepada kita semua, terutama umat muslim, agar senantiasa memanfaatkan waktu, disiplin dengan waktu dan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tetapi dengan peringatan yang beliau sampaikan, beliau juga menyadari bahwa umat manusia dengan kecenderungan segala sifat yang dimilikinya, terkadang atau bahkan mungkin mayoritas banyak sekali yang melalaikan waktu yang telah Allah berikan. Di antaranya terbukti dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas, kemudian termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana terdapat banyak sekali manusia yang mengalami kerugian di dalamnya. Apa itu? Dua nikmat tersebut adalah as-sihah wal faragh. Nikmat yang sering banyak lalai dan dialami kerugian oleh manusia adalah nikmat kesehatan yang pertama, kemudian yang kedua adalah nikmat faragh, waktu atau kesempatan. Ini sabda dari Rasulullah SAW langsung yang menjadikan bahwa ini adalah bukti perhatian beliau terhadap bagaimana kecenderungan manusia, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan kita, bahan muhasabah kita tentang waktu yang telah Allah berikan kepada kita semua. Kemudian dengan datangnya bulan Ramadan, pelajaran lain selain daripada disiplin waktu adalah kita perlu disiplin dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Mungkin kalau secara khususnya aturan dengan bulan Ramadan, tetapi kalau kita tarik secara umum, ini bisa menjadi aturan yang lebih luas. Misalkan mungkin aturan-aturan sosial yang sudah ada di sekitar kita, atau mungkin aturan yang ada di lembaga tempat kita bekerja, atau bahkan aturan-aturan kecil yang kita sepakati di rumah. Kita perlu komitmen dengan aturan-aturan ini. Kenapa? Tadi sebagai contoh, kita sudah berpuasa 13 jam, kemudian kurang 11 menit saja untuk berbuka, itu dianggap gugur di dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Tidak sah puasanya, karena tidak patuh. Karena dengan kepatuhan kita terhadap peraturan yang telah Allah tetapkan, atau mungkin peraturan yang sudah ada di sekitar kita, biasanya peraturan-peraturan ini merujuk kepada kebaikan, merujuk kepada arah untuk bisa menciptakan kebaikan di antara sesama umat manusia. Lain daripada itu, dengan adanya bulan Ramadan juga, salah satunya aturan bahwa kita dilarang makan dan minum, sekalipun itu adalah makanan yang halal, minuman yang halal, kita dilarang untuk mengkonsumsi tersebut sebelum waktunya tiba. Ini menandakan bahwa Allah memerintahkan kepada kita semua, jangankan yang haram, tetapi yang halal pun perlu kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mungkin ada ungkapan di antara kita semua terhadap salah satu hak yang kita miliki, kemudian kita mengatakan bahwa ini adalah hak saya, maka saya berhak untuk melakukan apapun dengan hak saya tanpa ada yang mengatur. Ini adalah sebuah klaim yang sangat salah. Karena di dalam ayat yang pertama yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaannya, "Uhillat lakumul lailata ya'mil rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kalian untuk bergaul dengan istri-istri kalian. Ini adalah salah satu contoh bahwa istri itu halal, tetapi dengan adanya aturan itu perlu diperhatikan. Ini adalah contoh yang lumayan berat untuk kaum jomblo ya Ustaz.
Uhilla lakum lailatal siyamir rafasu ila nisaikum, dihalalkan kepada kalian istri-istri kalian di malam hari ketika bulan Ramadan. Tetapi ada aturan di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Tapi kalian tidak boleh menggauli mereka, mendekati mereka jika kalian dalam keadaan beriktikaf. Ini adalah salah satu aturan bahwa walaupun itu halal, walaupun itu hak kita perlu memperhatikan bagaimana kita memperlakukannya. Ada aturan-aturan tertentu. Atau misalkan kita ambil dengan contoh yang ringan. Saya yakin mungkin di antara kita semua memiliki kendaraan pribadi ya. Dengan kendaraan pribadi ini, karena memang kendaraan itu milik kita tidak bisa mengklaim juga bahwa ini adalah kendaraan saya. Saya boleh mengendarainya di mana saja, kapan saja, semau saya. Misalkan saya ingin mengendarainya dengan cara melawan arah, misalkan melawan arus atau menerobos lampu merah, pasang sen kanan, belok kiri. Ini kan salah satu bentuk semaunya atas hak yang telah diberikan. Walaupun itu adalah hak, tapi kita perlu memperhatikan aturan-aturan yang sudah ada. Karena dengan kita tidak memperhatikan aturan yang ada, tidak disiplin dengan peraturan-peraturan yang sudah berlaku, ini biasanya justru membawa kita kepada kekacauan. Jangankan dalam aturan agama, di dalam aturan negara saja, jika itu tidak dipatuhi dengan baik oleh warga negaranya, maka akan menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Atau kita tarik lebih rinci lagi, mungkin ada aturan-aturan tertentu di lembaga kita. Misalkan datang pagi jam 7, di hari biasa kita datang jam 7. Kalau misalnya itu tidak dipatuhi, tentu akan menimbulkan dampak yang negatif. Dan berbicara tentang disiplin terhadap peraturan ini, asatidul ustadzah, biasanya dengan segala sifat manusia yang kita miliki, seseorang cenderung untuk melakukan disiplin, taat, tunduk dan patuh terhadap peraturan. Biasanya dipengaruhi dengan beberapa faktor utama. Di antaranya adalah karena ada reward dari kita melaksanakan ketertiban itu di sana. Ada hadiahnya, sehingga semangat untuk melakukan disiplin, patuh. Suruh datang jam 7, datang jam 7. Sebagaimana kita mungkin aktifkan, giatkan di kelompok-kelompok belajar kita ke anak-anak yang datang tepat waktu, nanti dapat hadiah dari ustaz atau ustazah. Misalkan bacanya bisa duluan atau dikasih apresiasi. Ini merupakan bentuk dari mau melakukan kedisiplinan dengan motivasi ingin mendapatkan reward atau hadiah. Kemudian faktor yang kedua adalah karena takut akan punishment, takut akan ancaman, takut akan hukuman, takut akan sanksi, sehingga orang-orang terpaksa untuk melakukan disiplin. Entah mungkin kita kadang melihat teman-teman kita aturan masuk jam 7 pagi, jam 7 kurang 2 baru sampai misalkan, sehingga tidak peduli parkir motor di mana, lari, kemudian finger. Ini kita tidak tahu bentuk taatannya karena mengharapkan punishment, mengharapkan reward, atau takut karena punishment, atau ada faktor yang ketiga juga. Seseorang bisa cenderung untuk melakukan ketertiban, melakukan kedisiplinan, taat dengan aturan karena faktor yang ketiga, yaitu adalah bentuk loyalitas dan pengabdian. Ini Masya Allah, ada mungkin di antara kita yang seperti ini. Jadi tidak takut akan hukuman, tidak berharap akan reward, akan hadiah. Yang penting saya mengabdi, yang penting saya totalitas dalam bekerja, etos kerja saya baik. Itu adalah faktor yang ketiga. Mungkin mudah-mudahan di lembaga kita ini kita termasuk dalam golongan yang ketiga. Amin. Amin ya Allah. Begitupun Ustazah, kalau kita samakan ini dalam konteks beragama kita. Kalau tadi adalah tentang aturan, bagaimana kita bisa tunduk dan patuh karena mungkin reward atau punishment, atau misalkan yang ketiga tadi adalah bentuk loyalitas. Di dalam beragama kadang mungkin kita ada fase naik dan turunnya iman, fluktuatif. Al-iman yazidu bi ta'ah, yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu naik dan turun. Ini dalam agama. Sehingga kadang mungkin sebagai contoh kecil di tarawih, misalkan sholat tarawih, kita merasa semangat di hari pertama, hari kedua, hari tiga, hari keempat dan seterusnya mulai merasa berat untuk melakukan
untuk melakukan tarawih ini? Mungkin salah satunya karena kita kurang motivasi untuk terus berdisiplin. Di antara untuk kita mendapatkan motivasi untuk kita terus berdisiplin adalah kita mencari bagaimana pahala itu yang kita dapatkan jika melakukan amal ibadah tersebut, reward tadi. Atau misalkan kita mencari tahu tentang punishment yang akan kita dapatkan jika kita melewati amalan selama bulan Ramadan, kerugiannya serugi apa, sehingga mungkin dengan salah satu di antara dua itu bisa menambah motivasi kita untuk terus bersemangat dalam beribadah, baik itu dalam ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, terutama di bulan Ramadan ini. Kemudian juga bisa dalam semangat kita, disiplin kita untuk terus belajar agama, menyelami agama kita. Mungkin ada di antara kita ingin mencari tahu tentang agamanya, karena tadi itu supaya semangat tarawih saya coba cari kajian tentang tarawih, pahalanya seperti apa dan kerugiannya seperti apa kalau dilewatkan. Karena kita tidak bisa memungkiri zaman sekarang sangat mudah sekali untuk mengakses media dakwah. Mungkin dengan media sosial kita bisa mengakses media dakwah. Dan perlu dipahami asalnya usaha dan bahkan mungkin kita ajarkan anak-anak juga, di tengah-tengah kemudahan yang kita dapatkan saat ini, kita juga perlu memfilter, perlu menyaring apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami, perlu kita koreksi kembali, perlu kita klarifikasi kembali. Jangan sampai misalkan ini belajar hanya untuk menyerang orang lain. Oh ternyata si A ini ajarannya salah sehingga diserang, si B ini ajarannya salah sehingga diserang. Ini tidak perlu untuk kita lakukan. Kita belajar untuk diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Jangan sampai misalkan ada para ustazah di sini yang sudah menjadi ibu-ibu, misalkan sedang scroll TikTok. Ada ibu-ibu yang punya TikTok ya? Banyak. Oh banyak. Ini kayak testimoni dari seorang suami. Misalnya sedang scroll TikTok, tiba-tiba ada media dakwah tertulis di situ. Tahukah bunda-bunda, ternyata mencuci piring, menjemur baju, merapikan rumah itu bukan kewajiban seorang istri, tetapi kewajiban suami. Akhirnya di copy paste linknya, di share ke suaminya. Tuh lihat ayah, ternyata ini bukan kewajiban saya. Tadinya niat belajar mendalami agama akhirnya digunakan untuk menyerang. Kemudian dibalas oleh suaminya. Pahala seorang istri yang membantu suami, pahala seorang istri yang taat patuh terhadap suami, laksana seperti berjihad, pahalanya surga. Akhirnya saling serang dalil. Ini sesuatu yang perlu kita hindari, bahwa tujuan kita untuk belajar menyelami agama adalah untuk memperbaiki diri kita. Dengan adanya mungkin pengetahuan baru seperti tadi, oh ternyata ini bukan kewajiban saya, tapi kita tidak menghindar dari hal tersebut, justru menambah semangat kita. Ibu-ibu justru akan lebih bersemangat, oh ini bukan kewajiban saya, tapi tetap saya kerjakan, oh alangkah besar pahalanya. Harusnya mungkin seperti itu, betul ya? Harusnya seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, ya, bagaimana yang terjadi di lapangan. Dan kemudian saya berusaha terakhir sebagai penutup, mudah-mudahan dengan tema disiplin yang tadi tentu banyak keterbatasan dalam penyampaiannya, yang kami harapkan dari penyampaian ini adalah kita senantiasa untuk disiplin minimal dengan amalan-amalan baik yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Di antaranya mungkin kita biasa bangun pagi, walaupun itu hanya untuk menyiapkan sahur misalkan. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah amaliyah yang dapat kita disiplinkan secara kontinu. Pasca Ramadan nanti tetap bisa kita lakukan, walaupun nanti bangun malam bukan untuk menyiapkan sahur, tapi untuk sholat malam, mendirikan malam. Dan ini adalah mudah-mudahan menjadi salah satu motivasi kita, menjadi salah satu gambaran untuk kita terus disiplin, terus patuh, terus tunduk, terus perhatian terhadap hal-hal yang kita miliki, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan juga perhatian juga terhadap aturan-aturan yang ada di sekitar kita, untuk kita menjadi pribadi dengan value yang lebih berkualitas di kemudian hari. Insya Allah
demikian asatidul ustadzat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan penyampaian ini dapat disampaikan dengan baik, kemudian dipahami dengan baik, dan dapat kita aplikasikan pula dengan pengaplikasian yang terbaik. Akhirul kalam, subhanallahu ihtimam bin nahwaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.